Guys, pernah lihat bangunan seperti ini? Pastinya kalian pernah lihat kan? Penasaran nggak sama bangunan itu? Kira-kira bangunan ini apa ya namanya? Jangan sampai kamu sering lihat bangunan seperti ini tapi tidak tahu namanya dan juga fungsinya. Jadi, bangunan unik dan kecil ini mempunyai dinding yang sangat tebal. Ketebalannya mencapai 30 cm loh. Kalau rata-rata rumah di Indonesia hanya 10 cm saja. Kalau rumah kamu berapa coba? Jadi dulu Indonesia pernah mengalami penjajahan berabad-abad lamanya. Kalau jumlah abad dan tahunnya memang sekarang menjadi kontroversi ya guys. Tapi yang jelas kita pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, di zaman penjajahan Belanda itulah terjadi periode tanam paksa atau Kulturstelsel. Jadi periode itu dimulai saat VOC alias Company Dagang Belanda yang mengawali penjajahan di Indonesia dengan monopoli rempah-rempah yang mengalami kebangkrutan karena keserakahan dan korupsi pada akhir tahun 1799 atau 1799. Karena pemerintah Hindia Belanda waktu itu mewarisi kondisi keuangan yang bangkrut dan minus karena korupsi itu, dan juga akibat karena pembiayaan perang waktu itu, ya termasuknya ada perang melawan pahlawan lokal yaitu perang Diponegoro. Akhirnya Gubernur Jenderal Van den Bosch waktu itu jadi gubernur Belanda itu, VOC itu melakukan berbagai macam cara supaya dapat pemasukan, dan salah satunya tahu nggak, yaitu dengan cara tanam paksa. Jadi sedikit cerita ya guys. Jadi VOC memonopoli perdagangan rempah. Secara umum, era tanam paksa itu mewajibkan rakyat menanam komoditas pertanian dan perkebunan yang dipilih mereka. Jadi ditentukan oleh VOC itu jenis tanamannya, kemudian dibeli dengan harga semaunya, kemudian diekspor ke pasar Eropa dan Amerika. Kalau secara umumnya tanam paksa itu VOC memberi wewenang para kepala desa waktu itu untuk membagi-bagikan kebun-kebun kepada anggota-anggota orang yang terkemuka atau golongan sikep atau penduduk yang sepenuhnya berhak atas tanah garapan. Nah, para sikep bertanggung jawab atas penanaman dan pemeliharaan tanaman kopi itu atau jenis yang diinginkan, jenis yang ditentukan oleh VOC. Tapi bukan mereka sendiri yang mengerjakannya atau nggarapnya, melainkan para wuwung. Wuwung itu petani yang bukan pemilik tanah tapi yang telah beristri. Dan selain wuwung juga ada bujang. Bujang yaitu petani bukan pemilik tanah dan belum beristri. Jadi sampai sekarang makanya disebut bujang kalau orang yang belum beristri. Arogan sekali kan? Udah disuruh nanam secara paksa, hasilnya dibayarnya pun secara semena-mena. Kira-kira kalau zaman sekarang mau tidak ya? Nah, bangunan ini adalah salah satu buktinya guys. Jadi bukti saksi bisu praktek tanam paksa yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Jadi berdasarkan angka tahun yang ada di dindingnya, garu itu kemungkinan memang dibangun pada tahun 1838. Nah, fungsinya sendiri bangunan ini ada dua pendapat nih. Yang pertama itu sebagai posko kontrol hasil bumi termasuk pencatatan penambangan untuk komoditas dari kebun menuju jalan raya pos atau the growth postweg atau pantura, khususnya untuk tujuan ekspor melalui pelabuhan pantai utara Jawa yaitu Cirebon atau Semarang, karena waktu itu memang belum ada jalur kereta menuju pelabuhan Cilacap. Nah, kalau sekarang sih mah akses jalan gampang banget, jalan menuju ke Semarang atau Cirebon sudah sangat bagus. Dan pendapat yang kedua, gardu ini berfungsi sebagai pos penjagaan, bisa sebagai shelter atau posko penimbangan dan pencatatan hasil bumi lahan setempat, terutama komoditas ekspor kopi atau teh.
Khusus untuk gardu yang ada di Siwarak, pada bagian tengah ini ada kekhususannya ya guys. Jadi di tengah bangunan terdapat 2 besi yang melintang. Jadi besi ini berfungsi sebagai penggantung timbangan untuk pengecekan hasil perkebunan. Besi melintang itu masih ada sebenarnya, bisa dilihat di video. Jadi menurut cerita, besi tersebut terdapat tulisan angka yang sayangnya sudah aus dan tidak bisa terbaca lagi. Demikian ya guys untuk cerita gardu VOC ini. Jadi kalau kalian lihat, kamu sudah tahu apa bangunan itu dan fungsinya apa pada waktu zaman penjajahan dulu. Jangan sampai kita tidak tahu hal-hal yang ada di sekitar kita, terutama tentang sejarah Indonesia di masa lalu. Kira-kira bagaimana menurut pendapatmu guys tentang peninggalan sejarah ini? Komen ya.